Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Sefaretianto, NIM 0804032319 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Manajemen 2D Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Untuk memenuhi UTS mata kuliah komunikasi bisnis yang diampu oleh Bapak Hanafi Adi Putranto, SSI, SE, MSI, saya akan menjelaskan hasil wawancara saya bersama salah satu karyawan PT Bharata Persero Indonesia berikut ini. Topik dan pembahasan yang pertama, profil PT Bharata Persero Indonesia. Yang kedua, keanggotaan PT Bharata Persero Indonesia. Yang ketiga, korespondensi perusahaan. Yang keempat, negosiasi bisnis PT Bharata Persero Indonesia. Yang kelima, komunikasi bisnis PT Bharata Persero Indonesia. Yang keenam, kesimpulan dan saran. Profil perusahaan PT Bharata Persero Indonesia adalah perusahaan manufaktur milik negara yang bergerak di bidang manufaktur, khususnya pada sektor food, energi, water, dan permesinan. Visi Bharata Persero Indonesia adalah menjadikan perusahaan yang kuat, sehat, dan berdaya saing berbasis inovasi dan teknologi di bidang industri manufaktur, mendukung sektor food, energy, and water. Misi PT Bharata Persero Indonesia yang pertama, memberikan solusi terintegrasi yang tepat guna, berorientasi kepada peningkatan kepuasan pelanggan. Yang kedua, mengoptimalkan sinergi BUMN dan memperkuat aliansi strategis bersama mitra lokal dan global. Yang ketiga, memperkuat kompetensi sumber daya manusia yang terampil dan bermotivasi tinggi. Yang keempat, melaksanakan program pemerintah dalam rangka penguatan sektor industri manufaktur. Struktur organisasi perusahaan. Yang pertama, Direktur Utama, Sekretariat Perusahaan, Satuan Pengawasan Internal, Pusat Peningkatan Mutu, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia, Direktur Pengembangan Usaha, Direktur Operasi, Departemen Pembendaharaan, Departemen Akuntansi, Departemen Sumber Daya Manusia dan Umum, Departemen Pemasaran dan Pengembangan Usaha, Departemen Pemahaman Produk Peralatan Industri Agro, Divisi Produksi dan Pengecoran, Divisi Produksi Peralatan Jalan, Divisi Pemasaran Induk Pengecoran, Divisi Produksi Peralatan Industri Proses, Industri. Tugas dan tanggung jawab PT Bharata Persero Indonesia. Yang pertama, Departemen, yaitu mengatur keseimbangan antara tuntutan atau jumlah produk yang diproduksi. Bagian marketing atas permintaan pasar dengan bagian produksi. Yang kedua, Engineering Departemen, yaitu bertugas terkait perawatan, perbaikan, penelitian, dan pengawasan terhadap mesin-mesin. Yang ketiga, HRD, yaitu perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, dan pengembangan kinerja. Yang keempat, urusan umum, yaitu bertugas mengurus operasional perusahaan. Yang kelima, penjaminan mutu. Yang pertama, memastikan bahan baku sesuai standar. Yang kedua, pengesahan proses produksi. Yang ketiga, mengevaluasi adanya penyimpangan. Yang keempat, evaluasi produk berkala. Yang keenam, Departemen Produksi, yaitu melaksanakan kegiatan pengolahan dan pengemasan sesuai jadwal produksi yang ditetapkan, menjamin penerapan CPOP di lingkungan bagian produksi, menjalin hubungan baik dengan instansi pemerintah terkait dengan kegiatan produksi mesin.
Yang ketujuh, kontrol kualitas. Yang pertama, menyusun, merevisi, dan penyimpanan dokumen pengujian. Yang kedua, mengelola bahan baku pembanding. Yang ketiga, melakukan pengujian, pengawasan, proses, dan produksi. Yang keempat, menyimpan dan memonitor mutu. Contoh bertanggal. Yang terakhir, penelitian dan pengembangan, yaitu mengembangkan dan menetapkan metode analisis untuk bahan baku produksi mesin. Korespondensi eksternal dan internal. Untuk korespondensi eksternal ada 4. Yang pertama, korespondensi dengan klien dan pelanggan. PT Bharata Indonesia berkomunikasi dengan klien dan pelanggan dalam rangka membahas proyek-proyek yang akan dilaksanakan, melakukan negosiasi kontrak, dan memberikan informasi terkait proyek yang sedang berjalan. Yang kedua, korespondensi dengan pemasok dan mitra bisnis, yaitu perusahaan berkomunikasi dengan pemasok dan mitra bisnis untuk membahas persyaratan pembelian, negosiasi harga, pengiriman barang, dan kerjasama dalam proyek-proyek tertentu. Sedangkan untuk korespondensi internal, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, korespondensi antar departemen. PT Bharata Persero Indonesia melakukan korespondensi antar departemen untuk berkoordinasi dalam menjalankan proyek-proyek, berbagi informasi, dan menyelesaikan masalah yang muncul. Yang kedua, korespondensi antara manajemen dan karyawan. Perusahaan berkomunikasi dengan masyarakat melalui berbagai saluran seperti rapat, surat elektronik, dan memo untuk memberikan arahan, memberikan umpan balik, dan memfasilitasi pertukaran informasi. Negosiasi bisnis PT Bharata Persero Indonesia. Yang pertama, persiapan. Sebelum melakukan negosiasi, PT Bharata Indonesia melakukan persiapan yang matang. Mereka mempelajari informasi tentang pihak yang akan diajak negosiasi, termasuk kebutuhan, preferensi, dan posisi mereka. Perusahaan juga mengevaluasi kekuatan dan kelemahan mereka sendiri, serta menentukan batas minimum dan maksimum yang dapat diterima dalam negosiasi. Yang kedua, fleksibilitas. PT Bharata Indonesia memiliki sikap yang fleksibel dalam negosiasi. Mereka siap untuk beradaptasi dengan perubahan situasi dan mempertimbangkan opsi yang berbeda. Perusahaan juga bersedia untuk melakukan kompromi dalam beberapa hal untuk mencapai kesepakatan dan saling menguntungkan. Komunikasi bisnis PT Bharata Persero Indonesia. Yang pertama, komunikasi dengan klien dan pelanggan. PT Bharata Persero Indonesia menjalin komunikasi yang efektif dengan klien dan pelanggan untuk memahami kebutuhan mereka, memberikan informasi terkait proyek, serta memastikan kepuasan mereka terhadap produk dan layanan perusahaan. Komunikasi ini dapat dilakukan melalui pertemuan tatap muka, telepon, email, dan platform komunikasi lainnya. Yang kedua, komunikasi dan pemasok dan mitra bisnis. Perusahaan berkomunikasi dengan pemasok dan mitra bisnis untuk membahas persyaratan pembelian, negosiasi harga, pengiriman barang, serta kerjasama dalam proyek-proyek tertentu. Komunikasi ini penting untuk menjaga hubungan yang baik dan saling menguntungkan antara PT Bharata Persero Indonesia dan pemasok atau mitra bisnis. Kesimpulan, PT Bharata Persero Indonesia adalah badan milik negara BUMN yang bergerak di bidang industri manufaktur untuk mendukung sektor food, energi, dan water. Perusahaan ini memiliki visi untuk menjadikan perusahaan yang kuat, sehat, dan berdaya saing berbasis inovasi dan teknologi di bidang industri manufaktur. Misi perusahaan meliputi memberikan solusi terintegrasi yang tepat guna, menghasilkan produk berkualitas tinggi, meningkatkan efisien operasional,
mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dan meningkatkan kualitas lingkungan. PT Barata Indonesia melakukan negosiasi bisnis dengan berbagai pihak seperti klien, pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis dengan tujuan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Komunikasi bisnis perusahaan dilakukan dengan klien, pelanggan, pemasok, mitra bisnis. Saran: terus tingkatkan inovasi dan teknologi dalam kegiatan operasional perusahaan untuk menjaga daya saing di industri manufaktur. Lanjutkan upaya dalam meningkatkan efisien operasional dan produktivitas perusahaan guna mencapai hasil yang lebih optimal. Perhatikan kebutuhan dan kepuasan klien dan pelanggan dengan memberikan solusi terintegrasi yang tepat guna. Terus tingkatkan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan berkomitmen melalui pelatihan dan pengembangan karir yang baik. Terus berkomunikasi dengan pemasok, mitra bisnis, dan pihak pemerintah untuk menjaga hubungan yang baik. Itu saja yang bisa saya presentasikan mengenai wawancara dengan salah satu PT Barata Persero Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fi thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.